NIM 2023 55 2021 08. Munira Putri Aulia dengan NIM 2023 55 2021 13. Faradila Nesya Tamimi NIM 2023 5520 2012. Siti Fajriyah NIM 2023 20 20 27. Tania Hajra dengan NIM 2023 55 2021 40. Suara dengan NIM 2023 55 2020 36. Amanda Tiara dengan NIM 2023 55 2021 62. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz Suara. Sini saya akan menjelaskan apa itu manajemen proyek. Manajemen proyek adalah proses mengatur dan mengelola semua kegiatan dalam sebuah proyek agar tujuan tercapai dengan baik, dengan tepat waktu, sesuai anggaran dan sesuai kebutuhan. Tujuannya adalah memastikan proyek berjalan efisien, terencana, terkontrol dari awal sampai selesai. Berikutnya untuk latar belakang, Kota Sorong memiliki kekayaan kuliner khas yang belum dikenal luas. Minimnya promosi digital membuat potensi ini kurang terekspos. Proyek ini bertujuan membuat website untuk memperkenalkan kuliner khas Sorong sebagai media promosi UMKM dan pelestarian budaya lokal. Berikutnya ada project plan. Yang pertama itu tujuan. Proyek ini bertujuan menyediakan platform online untuk informasi kuliner khas Sorong. Dua, manfaat. Manfaatnya antara lain mendukung promosi UMKM kuliner, memberikan edukasi pada masyarakat, mendorong pariwisata, serta melestarikan budaya lokal. Yang ketiga ada ruang lingkup. Ruang lingkup proyek mencakup fitur direktori makanan, pencarian ulasan, dan kontak admin. Kita akan masuk pada bagian WBS dan penjadwalan. Proyek ini dibagi dalam 5 tahap utama berdasarkan Work Breakdown Struktur atau WBS, yaitu perencanaan desain, pengembangan, pengujian, dan peluncuran. Penjadwalan disusun menggunakan Microsoft Project dalam bentuk Gantt chart yang menggambarkan alur pengerjaan setiap tahap per minggu. Durasi keseluruhan proyek direncanakan selama 4 minggu. Ada juga pada bagian desain, website dirancang dengan tampilan responsif yang mobile friendly agar mudah diakses melalui berbagai perangkat. Tampilan pengguna mencakup halaman home, menu, deskripsi, tentang, dan kontak. Sementara itu, tampilan admin terdiri dari fitur login, dashboard, data makanan dari pesan. Website ini juga dilengkapi fitur pencarian serta pemisahan kategori makanan untuk memudahkan pengguna dalam menjelajahi konten. Setelah itu masuk pada bagian proses. Yang pertama, pengembangan. Website dikembangkan menggunakan teknologi HTML, CSS, dan JavaScript atau yang biasa disebut Bootstrap untuk frontend serta PHP dan MySQL untuk backend. Yang kedua, pengujian sistem. Pengujian fungsional dilakukan pada fitur login, tambah atau edit data, pencarian, dan pengiriman pesan. Semuanya berjalan dengan baik. Selain itu, uji kompatibilitas memastikan sistem dapat diakses dengan lancar di berbagai browser dan perangkat. Selanjutnya ada anggaran proyek. Total anggaran proyek sebesar 8.800.000 mencakup kebutuhan sumber daya manusia, alat operasional, dana kontingensi, dan beberapa risiko yang mungkin terjadi di antara lain kegagalan koneksi database, ketidakcocokan tampilan di berbagai perangkat, dan potensi serangan keamanan. Untuk mengatasinya disiapkan solusi seperti backup data, validasi input, dan penggunaan session untuk keamanan serta pengujian lintas perangkat. Selanjutnya, implementasi dan penyesuaian proyek dilaksanakan selama 6 minggu. Kendala utama yang dihadapi adalah kesulitan dalam memperoleh informasi kuliner yang lokal dan akurat. Untuk mengatasinya dilakukan wawancara langsung dengan pelaku UMKM serta mengumpulkan foto dan cerita kuliner. Selama proses implementasi dilakukan penyesuaian seperti mempercantik tampilan UI, memperbaiki navigasi, dan menambahkan fitur kontak melalui WhatsApp. Yang terakhir, kesimpulan. Website Rasa Sorong ini berhasil dikembangkan sebagai platform yang mendukung promosi, edukasi, dan pelestarian budaya kuliner khas Sorong. Seluruh
Fitur utama telah diuji dan berjalan dengan baik di berbagai perangkat. Diharapkan website ini dapat dimanfaatkan secara keberlanjutan oleh masyarakat dan pelaku UMKM di kuliner Sorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, saya Siti Fajria dengan NIM 03202027. Di sini saya akan menjelaskan tahapan pembuatan kalender. Sebelumnya di sini saya sudah membuka Microsoft Project saya. Di sini Microsoft Project saya yang saya gunakan Microsoft Project tahun 2021. Dan di sini juga saya sudah menyimpan file saya. Langsung saja kita masuk ke tahapan pertama, yaitu tahapan pembuatan kalender. Di sini kita masuk ke project. Lalu tekan change working time. Nah, di sini kita tekan create new calendar. Kita masukkan judul dari project kalender yang akan kami buat. Project kuliner Sorong 2025. Nah, kita masuk. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke name. Nah, di sini kita masukkan nama-nama hari libur yang ada di bulan Mei. Yang pertama, Hari Raya Waisak. Nah, kita masukkan tanggal hari liburnya, tanggal 12 bulan 7 bulan 5 2025. Nah, kita tekan detail. Nah, di sini tanggalnya dan and after ini kita akhiri. Kalau misalnya hari liburnya lebih dari 1 hari, kita boleh tulis. Nah, kalau tidak, kita tekan 1 aja dan tekan end by, lalu pencet OK. Nah, hari berikutnya yaitu hari cuti bersama Hari Raya Waisak. Nah, hari berikutnya yaitu Hari Kenaikan Isa Al-Masih. Nah, kita masukkan tanggalnya, yaitu tanggal 29 dan diakhiri juga di tanggal 29. Setelah itu, hari ketiga, hari cuti bersama setelah kenaikan Isa Al-Masih. Di tanggal 30 bulan Mei dan diakhiri juga di tanggal 30 bulan Mei. Lalu kita tekan OK. Setelah kita membuat kalender kita masuk ke project information. Start date ini start awal mula kita membuat project kami. Project kuliner Sorong. Nah, setelah itu kita pencet OK. Nah, itulah tahapan pembuatan dari kalender project kami. Perkenalkan, saya Nurwana dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengaplikasikan work breakdown struktur pada Microsoft Project. Langsung saja, di sini bisa dilihat di layar. Saya akan
akan mengisi bagian task name-nya dengan yang pertama perencanaan proyek, lalu yang kedua desain website, yang ketiga pengembangan website, untuk yang keempat saya akan mengisi pekerjaannya dengan penguncian website, lalu untuk yang terakhir adalah peluncuran dan pemeliharaan. Nah, di sini untuk durasinya saya akan masukkan untuk perencanaan proyek. Saya beri durasi 7 hari, untuk desain website 7 hari juga. Sedangkan untuk pengembangan website saya masukkan durasinya adalah 14 hari atau 2 minggu. Pengujian website 7 hari. Lalu untuk peluncuran dan pemeliharaan saya masukkan juga 7 hari. Lalu untuk kapan memulai proyek ini saya mulai pada tanggal 3 Mei 2025. Lalu selanjutnya untuk mengetahui kapan pengembangan website dan desain website dan yang lainnya dimulai adalah dengan kita mengklik predecessor di sini, lalu kita masukkan nomor 1 karena kita mulai dari desain website ini, kita mulai dari finishnya perencanaan proyek seperti itu. Dan untuk yang selanjutnya juga dilakukan seperti cara yang pertama. Jadi untuk work breakdown strukturnya seperti ini. Langkah berikutnya yaitu penulisan pada tabel sumber daya yang akan dilanjutkan oleh saya, yaitu Yoga. Kita bisa mulai dengan mencari resource sheet melalui tampilan view, resource sheet, atau pada bagian bawah sebelah kanan. Pada resource name saya akan mengisi posisi yang akan ditempati project manager. Pada tipe saya akan menggunakan Word. Untuk inisial kita menggunakan awalan kata dari resource name. Saya akan mengisinya sebagai PM. Untuk maksnya karena 1 orang kita menggunakan 100%, jika 2 200%, jika 3 300%, dan seterusnya. Untuk std rate saya mengisinya sebanyak 300. Oh enggak, ini per hari, berarti saya mengisinya sebanyak 50.000 per hari. Rate-nya sama 50.000 juga. Untuk cost use-nya kita lewati saja. Untuk accrue-nya kita menggunakan prorate karena sistem pembayarannya yaitu dibayar ketika proyek ini berjalan. Untuk base calendar kita menggunakan kalender yang sudah kita buat. Begitupun seterusnya untuk resource name selanjutnya. Halo, saya Farida Nasyatani. Di sini saya akan melakukan soal keempat, yaitu tentang membuat penempatan sumber daya. Kita langsung saja masuk ke Gencard. Setelah itu kita ketik. Ini ada 2 cara, tapi saya akan mengetik saja. Yang kedua yaitu Oke, selanjutnya kita akan klik 2 kali untuk mengisi linknya.
ini masuk saja ke resource, terus di bagian programmer ini sih sesuai yang ini yaitu 200%. Itu bikin hal yang sama di bagian yang di tengah. Setelah keempat sudah selesai. Baik, selanjutnya di sini saya akan memperlihatkan bagaimana caranya jika kita ingin melakukan kemajuan proyek. Di sini di layar dilihat. Di sini sudah ada contohnya satu untuk perencanaan proyek. Jika kita ingin seperti contohnya kita ingin melakukan kemajuan proyek pada proyek desain website. Kita klik, lalu kita ke bagian task. Di sini ada untuk 25%. Apabila sudah 100%, sudah selesai semua, kita bisa klik yang ini. Lalu akan muncul centang. Nah, karena ini sudah semua, jadi untuk semuanya kita tinggal klik centang aja. Klik tab ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada membuat rancangan anggaran biaya. Pertama, geser hingga terlihat kolom. Nah, di sini udah ada kolom cost. Di sini anggaran biayanya udah keluar. Nah, terus kita mau sekarang memunculkan pengeluaran untuk proyek aplikasi ini dengan cara klik format di yang ini di format, terus project summary text. Nah, di sini muncul dan pengeluaran, jadi dapat disimpulkan dalam pembuatan proyek aplikasi ini mengeluarkan biaya mencapai sebesar 18.256.000. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.